hati, supaya kami selalu merasa gembira atas penghiburan oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah para saudara kita kasih kita mempersiapkan perayaan suci ini. Untuk dihadapkan Tuhan, mohon ampun atas segala kelemahan dan keterbatasan kita supaya pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan para roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan dunia, Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami agar kami dapat membiarkan dunia ini dengan rasa kagum dan syukur. Dan dengan terang Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka di bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menantangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel, aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya ya Tuhan. Tuhan menguji orang
tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan tidak tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini menarik untuk kita renungkan percakapan Tuhan Yesus dengan para murid. Sebuah percakapan yang sangat mendalam dari Petrus dan Tuhan Yesus. Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Lalu berikutnya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang ini? Lalu jawaban Yesus yang sangat menarik. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maksud terdalam dari alinea ini sesungguhnya hendak menegaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan sesungguhnya mengajak kepada Petrus supaya fokus terhadap dirinya sendiri, fokus terhadap apa yang Tuhan berikan kepadanya, bukan fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada hal-hal yang tidak penting. Nah, inilah hal penting yang pantas kita semua renungkan pada kesempatan ini. Jawaban Yesus kepada Petrus juga menjadi jawaban kepada kita sekalian, mengajak kita untuk merefleksikan bahwa terkadang kita lebih fokus kepada orang lain daripada fokus kepada urusan kita sendiri, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga saudara Tuhan hari ini menemukan kita sekalian, supaya dari hari ke hari, marilah kita fokus terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, fokus kepada talenta yang Tuhan berikan kepada kita, fokus untuk mengikuti Tuhan, dan tidak fokus terhadap masalah orang, tidak fokus dengan orang-orang yang sebetulnya tidak perlu, seperti yang dikatakan Yesus pada hari ini. Jika aku menghendaki supaya dia tidak hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Menemukan kita semua hari ini supaya tetap mengikuti dia. Semoga saudara Tuhan hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kita sekalian, supaya dari hari ke hari kita tetap mengikuti Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang mungkin lebih menggoda daripada mengikuti Tuhan, tapi hari ini Tuhan mengajak kepada kita sekalian ada urusan yang lebih penting, yaitu mengikuti Tuhan. Tetap fokus pada mengikuti Tuhan, tetap fokus akan perintah Tuhan, tetap fokus terhadap dirimu, tetap fokus pada apa yang Tuhan berikan kepadamu, dan mengurangi atau tidak fokus dengan urusan orang lain. Itu bukan urusanmu. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mendorong para pemimpin gereja agar memberi teladan kepada umat dengan hidup menurut Injil, dan semoga api Pentakosta yang dicurahkan menjadi seluruh muka bumi diperbarui melalui buah-buah roh, sehingga terwujud dalam bentuk buah pikiran dan perbuatan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berpengaruh dalam memajukan dunia, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim membimbing dan selalu menyadarkan mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya, bahwa
bahwa dalam karya yang dihasilkan merupakan tanda kehadirannya di dunia, dan semuanya itu bertujuan demi kehidupan umat manusia dan seluruh ciptaannya menjadi lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi mereka, agar semangat cinta kasih dapat dinyatakan melalui sikap dan tindakan, dan menjadi tanda yang nyata akan kehadiran Kristus bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga melalui bimbingan Roh Kudus, kita mampu mengarahkan hidup kita menuju kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih, semakin menyerupai Kristus dengan menunjukkan semangat, semakin mengasihi, semakin terlibat aktif, semakin menjadi berkat. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing dan wujud novena kita. Marilah kita mohon. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaannya kepada kita semua sepanjang novena ini. Semoga semua yang berdoa sepanjang novena hari pertama sampai hari terakhir ini Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan. Semoga Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan persiapan bersama. Kemuliaan-Mu, Hosana
sebab Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Akulah misteri iman kita.
Marilah kita doakan doa mohon karunia Roh Kudus nomor 93. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengamalkan cita-cita surgawi, dan semoga kami melepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus yang benar dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, terangilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh cobaan ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh perkasa, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami terkuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengamal anak-anak, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesabaran, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan masyarakat bagi orang-orang sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami atas suatu usaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Tuhan bersabda, Kudus akan memuliakan bagus sebab Ia menyatakan kepadamu segala sesuatu yang diterimanya daripada-Mu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, berkat sakramen kudus ini Engkau memberi kami hati yang tamah dan daya yang hidup. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus Putra-Mu dengan kebijaksanaannya dan cinta kasih-Nya sampai kedatangannya kembali. Demi khusus Tuhan dan pengajaran kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua dan dengan setia melaksanakan novena sepanjang 9 hari ini. Semoga semua yang kita doakan, semua yang kita intensikan selama 9 hari ini, Roh Kudus menerangi kita semua.